Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi kedua pada ketiga pada siang hari ini. Di samping saya sudah ada Ibu Rita Aryani MPD. Beliau adalah penyuluh bahasa di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Sedikit CV dari Bu Rita, beliau lahir di Palembang 12 Februari 1976, menempuh sarjana jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah, kemudian memperoleh gelar S2 di jurusan Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Pada siang hari ini Ibu Rita akan menyampaikan tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia. Langsung saja kepada Ibu Rita kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin berada di tengah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan ya? Makan nasi atau makan siang? Makan nasi di siang hari. Ya, baik Bapak Ibu, masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat, karena setelah ini nanti masih ada lagi katanya pemateri yang lain. Baik, saya izin. Assalamualaikum, saya sapa dulu, ada Pak Yuswan di depan. Ini senior saya sebetulnya. Beliau juga alumni Pasca Unsri tahun kedua ya Pak. Nah, saya hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu pada siang hari ini karena diminta Ibu Pungki selaku Kepala Sekolah. Pertemuan kami saat kegiatan sosialisasi di Hotel Sona Dwipa tanggal 26-27 yang lalu, Balai Bahasa punya kegiatan untuk pengejawantahan Undang-Undang Kebahasaan tahun nomor 24 tahun 2016 dan Perpres nomor 63 tahun 2019 bahwa pengutamaan bahasa negara di ruang publik adalah hal yang wajib sesuai dengan amanat undang-undang itu. Nah, lalu kegiatan hari ini adalah bagaimana kaidah bahasa Indonesia itu tidak hanya digunakan di ruang publik, di tata naskah dinas, tetapi juga di tataran yang tertinggi adalah dalam bentuk karya ilmiah atau bahan ajar yang Bapak Ibu buat. Menarik, tadi saya mendengar ada satu pertanyaan, kalau tidak salah dari Bapak sebelah sini. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam bahan ajar itu sederhana, mudah dipahami, dan tidak terlalu ilmiah. Ya, saya ingin berkomentar sedikit, Pak. Mungkin Bapak yang sebelah sini tadi bertanya. Ya? Pak Ayub ya tadi ya. Oh, ya. Dalam tataran bahasa yang formal, yang tertinggi itu adalah bahasa tulis. Ketika dalam bahasa ilmiah, kita tidak bisa melepaskan dari bahasa yang dalam ragam yang paling formal. Karena begitu kita katakan bahasa itu formal, maka kita akan sangat terikat dengan kaidah-kaidah. Nah, bagaimana? Saya yakin Bapak Ibu semua di sini, saya lihat banyak yang sangat senior di sini, sudah menggunakan bahasa ini sehari-hari, ya, baik dalam ragam lisan maupun dalam ragam tulis. Nah, untuk mengetahui kembali bagaimana kebiasaan, nah, dalam tanda kutip ya, kebiasaan kita sehari-hari, apakah kita mengenal sebuah kata, pilihan kata yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari itu formal atau tidak formal, baku atau tidak baku. Izinkan saya di siang hari ini untuk memberikan tes sedikit, boleh? Boleh ya? Saya mohon dibantu Ibu. Ada di soal. Bukan di materi itu, ada di Salindia yang satu lagi. Ada di soal. Ya, DPT yang satu lagi. Ya, mohon maaf tadi karena buru-buru poin ada ketinggalan. Nah, mohon ditayangkan yang Salindia kedua. Boleh disiapkan pena dan kertas. Kertas saja satu lembar, nanti boleh dibelah dua, ya. Kalau selama ini Bapak Ibu menugasi murid-muridnya di kelas,
Kali ini saya menugasi Bapak Ibu siang ini. Ya, si kok bagi dua. Lagi viral Pak ya? Si kok bagi dua. Kita akan tes ringan saja ya, jangan terlalu serius karena sudah siap ya, jam rawan ini. Jadi Bapak dan Ibu tulis saja yang dianggap benar, ya, menurut Bapak dan Ibu benar, yang biasa Bapak Ibu lakukan, tulis saja. Kita akan melakukan penyegaran kembali apa yang sudah kita lakukan sekarang ini. Nanti jangan ditayangkan semua Mbak ya. Ya. Bisa kita mulai? Karena kalau saya materi full nanti takutnya sudah mengantuk ya. Ya, karena kita lihat dulu apa yang biasa Bapak Ibu lakukan. Sudah? Sikap bagi duanya? Dapat? Ya. Sikap bagi dua. Sampai ke belakang sudah? Ya. Kalau sudah kita mulai dan tidak ada pengulangan ya. Tidak ada pengulangan ya. Wah, enggak Pak, bukan sekirit. Jadi mohon maaf karena ini apa yang biasanya terlintas di pikiran kita itu langsung kita tulis ya. Kalau kita ulang nanti takutnya sudah lihat KBBI daring ya. Sudah lanjut? Kita mulai yang pertama. Nah, yang mana yang benar? Tulis yang benarnya saja. Nggak usah. Tidak ada ABC, tapi dipilih dari 3 pilihan ini, yang mana yang Bapak Ibu anggap benar dan yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Yang itu. Lanjut yang kedua. Ya, untuk beliau. Ya, kalau yang biasa konsep surat tahu ini. Lanjut yang ketiga. Nah, ini kalau mau buat undangan pasti sering nulis ini kan? Biasa pakai garis miring, SD yang diakhiri tanda titik atau titiknya ada 2. Yang mana yang biasa Bapak Ibu lakukan? Lanjut yang keempat, rupiah. Nah, guru matematika ini sering. Atau guru ekonomi. Lanjut yang kelima. Apa itu? Ya. Lanjut lagi yang ke-6. KTP. Lanjut yang ke-7. NIP. Pakai titik atau tidak pakai titik? Titiknya ada 3 atau bukan? Jadi ragu ya, ngapa ada titik, ngapa ada titik. 8. Yang ke-8. Lanjut. Mana 8? Tenang Pak, masih banyak Pak. Oh. Nah, ini yang paling sering pukul. 7. Oh ya, ini kemarin sudah sempat saya edit tapi kok tidak ini ya. Ini Bapak, tulis aja Pak, tidak pakai nomor juga tidak apa-apa. Yang penting ya. 10. Lanjut. Nanti dalam bahan ajar Bapak Ibu buat itu, apa saja yang ada di sini mungkin akan terselip di dalam salah satu bahan ajar yang Bapak Ibu buat. Entah dalam wacananya, Bapak Ibu akan menuliskan tentang waktu atau juga yang bahasa Indonesia tentang karya-karya sastra. Lanjut. Guru bahasa Indonesia pasti harus besar nilainya. Ya. Lanjut. Kalau namanya kepanjangan boleh disingkat Budi, boleh terserah, yang penting penulisan gelarnya harus benar. Nomor berikutnya. Nah, penulisan rupiah. Tadi RP-nya saja Pak, sekarang dengan angka nominalnya.
Lanjut? Belum. Belum. Ada yang ketinggalan? Ya. Ada yang ketinggalan. Ulang dikit dulu. Mau diganti namanya boleh, Pak? Yang terakhir tadi. Oh, yang terakhir coba diangkat sebentar, Bu. Dinaikkan lagi. Ya. RP. Oh, itu. Sudah? Lanjut. 16 ya. 16. Terserah nomornya Pak ya, semalam sudah saya edit tapi kenapa tidak tersimpan. Lanjut. 17. Bis atau bus, jadwal atau jadwal. Ya, baku dan tidak baku. 18. Asas. Asas atau azas. Lanjut. Antre atau antri. Berikutnya. Azan atau azan. Berikutnya. Konkret atau konkret. Ini kertasnya boleh di apa? Dibelah dua, bukan dibelah dua ya. Dibagi dua. Siko bagi dua tadi Pak ya. Lanjut. 22. Untuk yang mana yang betul? Fotokopi. Berikutnya kongres atau kongres. Berikutnya resiko atau risiko. Lanjut. Himbau atau imbau. Lanjut. Utang atau utang? Jangan. Boleh main perasaan Bu. Lanjut. Sekedar atau sekadar? Lanjut lagi Mbak. Analisis atau analisa? Berikutnya, saya tawarkan Bapak Ibu mau sampai berapa? 30 aja lah. 30 ya, biar enak periksanya ya. Hakikat, nah hakikat atau hakikat? Ini baru 27 ya? 29. Lanjut. Sistem atau sistem? Ya, sekarang 28. Lanjut. Nasihat atau nasihat? Material atau material? Terakhir, rezeki atau rezeki? 30 ya? Ya. Nanti kalau mau ditambah lagi kita tanyakan saja. Baik, sekarang layaknya seperti kita meminta siswa, tolong bertukar dengan teman sebelah menyebelah. Biar kita langsung ketahuan hasilnya. Biar langsung. Terserah, ya ini boleh bertiga tukar ya. Kosong ya? Kamu mau isap? Nanti yang terbaik nanti dapat Honda Brio.
memberikan tanda baca. Nggak, saya cuma bercanda Ibu. Saya juga tidak punya berikutnya. Nanti kena marah Bu Pongki saya. Sudah? Siap ya? Baik. Sekarang saya yakin guru bahasa Indonesia sudah punya aplikasi KBBI edisi 5, Ibu Ida? Sudah mengunduh? Belum. Guru bahasa Indonesia Bu Pongki wajib mengunduh KBBI edisi 5 karena saya yakin sekolah tidak mungkin membelikan satu-satu kamus untuk guru di kelas. Kalau kita beli kamus harganya 400 lebih sekarang. Nah, kalau kita cukup mengunduh ada di dalam ponsel kita bisa bawa kemana-mana, ya. Nah, KBBI edisi 5. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti membukukan, jika ada materi pelajaran yang mungkin Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu bisa melihatnya di sini, ya. Nah, kita bisa mencari kata yang kita inginkan. Kita mulai dari atas. Nah, baik. Kita mulai nomor 1. Nomor 1 itu, kalau kita anggap ABC ya, kalau kita anggap ABC. Salah. Nomor 1 yang di ujung C ya. Ada yang betul? Ada yang salah? Mana? Ada yang salah? Ya ada Bapak, berarti ini nanti perbaikan. Lanjut nomor 2. Ujung. C juga? Ya. Lanjut yang berikutnya. Ujung lagi. Sama. C juga. Nah, lolos ini. Lalu yang keempat. Nah, siapa yang pilih A? Saya. Pede baik. Siapa yang pilih B? B. Mana guru bahasa Indonesia? 1, 2, 3, 4. Pilih apa Ibu? B. Ya. Guru bahasa Indonesia mantap Bu. Yang pilih A salah. Yang betul B. Mengapa? Dalam kaidah penulisan ejaan, ya, penulisan rupiah tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya. Nah, jadi bahasa Indonesia ada apa? Estetika, ada logika. Nah, kalau kita tarik dari sisi logika, ketika ada tanda titik, Bapak bisa Bapak tarik garis ke atas, bisa menjadi 1, dan itu berbahaya. Jadi tidak disisipi dengan spasi. Kalau diketikkan ya Pak, tulis tangan juga begitu. Jadi nanti kalau misalnya kita buat kwitansi sewa rumah, kalau kita memberikan jeda di situ, bisa disisipi dengan angka. Itu dari sisi logika. Baik, kita lanjutkan. Sama kita. C. Ayo, siapa ya? C. Yang sudah KBBI, yang sudah unduh. Tanpa titik. Sama dengan nomor berikutnya, nomor 6 Bu. KTP. Nomor 6 juga tanpa titik. Jadi PP, KTP itu kan dari singkatan perseroan terbatas, kartu tanda penduduk. Demikian juga dengan NIP tanpa titik. Ada yang pakai titik tidak? Yang jawab B, mana yang jawab B? Banyak ya? Banyak. Dari guru bahasa Indonesia. Iya. Jadi nomor 7 NIP-nya tanpa titik. Nah, bagi Bapak Ibu pengonsep surat ataupun nanti Bapak Ibu yang mengajukan pangkat misalnya untuk menulis pengajuan ke Dinas, ya, ke distrik, nanti NIP-nya itu jangan ditulis dengan titik.
Kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata kaidah. Satu kata kaidah, yang kedua dari Permendikbud, ya. Aturan tata naskah dinas Permendikbud itu mengacu bahwa penulisan NIM tidak diakhiri dengan tanda titik. Demikian juga yang perka Andri, ya. Kalau SMA kan dari ini ya, dari provinsi ya. Nah itu sebetulnya kemarin sempat kami tanyakan di narasumber waktu di kegiatan di Hotel Semarak Bulipa. Narasumber dari Pemprov. SMA, SMK itu kan di bawah provinsi. Nah surat menyurat itu mengacunya kalau provinsi itu Permendagri, Perka Andri, lalu turunannya adalah Pergub atau juga nanti yang kota Perwali. Nah, tapi aturan induk kita, payung kita ini kan Kemendikbud, ya. Itu dalam Permendikbudnya tidak menggunakan, contoh ya, mungkin bisa diunduh nanti, dalam sistematika penulisan naskah dinasnya tidak menggunakan tanda titik di akhir NIM, begitu. Kita lanjut. Nah, nomor 10, nomor berapa ini? Ya, sudah. 8 ya, nomor 8. Ada yang pilih B? Nah, yang betul A. Kenapa pilih B? Karena Bu, kalau di jalan-jalan itu ada jam digital itu kan semuanya pakai titik 2 ya. Nah, yang buat siapa itu? Jam digital itu? Produk kita bukan? Bukan, kita mengadopsi dari luar. Kita punya kaidah sendiri, penulisan kita itu diakhiri pemisahnya itu dengan titik, bukan dengan titik 2. Nah, jadi begitu ya. Kita lanjutkan. WS Rendra. WS Rendra. Ada yang jawab B. Yang B benar. Karena itu nama orang sudah disingkat-singkat, Pak. Ya. Ada yang tahu WS itu siapa Ibu? Ada yang tahu WS itu siapa? Kepanjangannya? Nama lengkapnya WS Rendra. Ya. Itu dari nama yang disingkat kan, sehingga setiap satu katanya itu diberi titik. Lanjut. Nomor ya berikutnya Kiai Haji B. Ya, yang B yang benar. Nah, sama juga, berarti yang 13 juga B. Untuk yang memilih nomor 13 ataupun 12 yang dia sama ini penulisannya B ya, yang B, tetapi meletakkan titiknya ada yang kurang atau yang salah, tolong dicoret juga salah ya. Itu karena faktor kebiasaan. Ya, betul B, Bu. Tapi misalnya nih, halo. Hai. Halo. Kita fokus sebentar. Untuk yang Insinyur Winoso MM MBA MSC ya, ketika setelah koma itu ada pemisahan satu ketum ya. Ketika dalam penulisannya tidak ada, itu menjadi lanjut penulisan rupiah. Nah ini yang tadi yang Bapak tanyakan ya Pak, rupiah jadi yang B ya, yang B. Bis atau bus? Bus. Kebiasaan kita bis. Kenapa Bu? Ada yang menulis bis? Yang bis jangan dibetulkan ya Bu. Jadwal. Iya. 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 Ya, setelah kita adopsi dia tetap ya dia menjadi bos. Lanjut. Ya, yang bahasa Indonesia itu kan apa yang ditulis itu yang dibaca. Lanjut. Jadwal A atau B? A. Asas atau azas? Asas. Antre atau antri? Antre. A. Antre yang panjang. Ya, antre. Lanjut, azan. B.
bukan konkret, konkret. Dia diambil dari bahasa asing, ya. Bahasa mana ini? Belanda ya. Bahasa Sunda Pak ya. Ayo lanjut. Fotokopi. Ya. Bu, tapi di jalan-jalan nggak kartek yang nulis yang B. Agak lo ya. Bahkan ditulis. Sekarang kan modelnya dibalik seperti apa namanya bahasa asing. Apa namanya? Siva laundry. Ya, kalau kita itu kan bahasa Indonesia kita apa? Kalau laundry apa? Laundry apa? Padanannya? Penatu Siva misalnya. Bukan Siva penatu. Lalu ketika kami ke Kabupaten Pali ada tulisan Tuti model. Apakah itu Tutinya model sebagai model atau Tuti jualan model? Ternyata setelah kami masuk, kami datangi Tuti jualan model. Nah itu gara-gara tadi mau pola bahasa asing, padahal kita di daerah ya. Lanjut, kongres atau kongres? Kongres. A, ya. A. Resiko atau risiko? Risiko. B. Risiko, karena diambil dari bahasa asing risk, ya. Lanjut. Yakin ini banyak salah? B. Imbau. Imbauan, ya. Nah, ini satu lagi. Utang atau utang? A. Utang. Bukan utang, utang piutang. U. Ya. Utang, bukan utang. Sekadar atau sekadar? B. Sekadar. Kadar itu adalah ukuran, ya, ukuran kadar. Berapa gram kadarnya? Kalau sekadar, ya, coba lihat artinya. Apa lihat? Ada yang ini? Nah ini ya, Ibu, Bapak. Hai. Nah ada fokus. Ini ya, kadar, lalu turunannya itu sekadar. Bentuk tidak bakunya sekedar. Muncul di sini, tidak bakunya ada biru. Kita klik lagi nanti biru, dia tidak ada artinya. Apa sekedar? Sesuai atau seimbang dengan, menurut keadaan atau kemungkinan, keperluan dan sebagainya. Sepadan dengan, nah, atau hanya untuk, itu makna keduanya. Ada juga makna ketiganya, adjektiva, seperlunya, seadanya. Ya. Lanjut. Analisis atau analisa? Analisis. Ayo. Analisis. Bentuk tidak bakunya adalah analisa. Jadi yang betul adalah analisis. Analisis. Mana tadi? Bukan. Iya salah. Ada yang betul? Ada yang analisis? Baik. Lanjut. Hakikat atau hakikat? Hakikat. Hah? Hakikat. Ya, karena dia diambil dari bahasa Arab ya. Lalu dia diadopsi intisari atau dasar. Nah, kalau bentuk tidak bakunya hakikat, bakunya hakikat, ya, hakiki, ya, bahasa Arab. Bentuk bakunya adalah hakikat. Yang ke sistem, ya, sistem. Sampai nomor yang saat ini ada yang betul semua? Ada. Mantap. Iya, lanjut. Nasihat atau nasihat? Nasihat. Lanjut.
tidak bakunya material, bersifat fisik atau kebendaan. Jadi bahan-bahan material. B, yang betul B. Iya, yang betul B. Terakhir ini ya. Ya. Rezeki atau rezeki? Rezeki. Ya, B. Sudah? Ada yang betul semua? Ada? Salah satu? Oh, betul semua. Nah, Bu Pungki, Pak Yuswan betul semua, Bu. Salah satu. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu untuk kuisnya. Saya kira cukup. Nanti materinya saya bagikan. Mau coba-coba sendiri silakan. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran, ya. Saya mau masuk materi utuh nanti ini mengajari buaya berenang ya, Bapak Ibu ya. Materi ejaan sudah lewat, ya kan? Ejaan sudah lewat, bisa dibuka sendiri di apa nama UEB kita sekarang ya. Sekarang kan namanya bukan EYD tapi UEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mengapa materi ini menjadi salah satu materi pada hari ini? Karena terkait kaidah kebahasaan, Bapak dan Ibu akan menulis di dalam bahan ajar atau juga karya tulis ilmiah. Ya, ada beberapa hal yang mungkin mengganggu pandangan mata ketika membaca. Misalnya yang paling sering dilakukan itu ketika kita membuat beberapa tabel atau gambar di dalam bahan ajar. Ya, halamannya sudah dibalik. Ya, gambarnya di sebelah. Lalu di halaman berikutnya kita akan mendeskripsikan keterangan tentang tabel atau gambar. Yang paling sering terjadi adalah ya, berdasarkan gambar di atas atau berdasarkan tabel di atas, itu paling sering ya. Padahal lembarnya sudah di sebelah. Atas mana? Atas ini. Ya, artinya yang lebih memudahkan dan logika, tadi bahasa Indonesia itu adalah logika, Bapak dan Ibu cukup menuliskannya berdasarkan tabel atau gambar keberapa. Tuliskan saja di sini. Jadi aman. Ya. Jadi kalau kita ada gambar itu ada 7 ya. Berdasarkan gambar 6 ya. Kita deskripsikan. Jadi itu tidak mengganggu orang yang membaca. Penjelasannya. Baik, kita masuk ke materi. Walaupun barangkali waktunya malah sudah ini ya, tapi kita coba bagian atas dulu. Bagian atas. Nah, kita bermain kata dulu ya. Ini kalimat ini benar, strukturnya sudah benar, tapi isinya bermasalah. Apa masalahnya? Nah, maknanya ya. Maknanya itu ketika kita lisankan, kita dibantu dengan intonasi. Tetapi ketika kita tulis, kita sangat memerlukan yang namanya kaidah. Ya, kaidah itu terkait ejaan, ya, tanda baca dan sebagainya. Yang memakai HP harap dimatikan. Sudah mulai nih acara ya. Ya, kegiatan. Ya, semua yang membawa HP harus dimatikan. Padahal yang kita minta matikan HP-nya, HP atau ponsel. Jadi mau diperbaiki seperti apa ini? Ada yang mau coba? Bapak? Yang memiliki? Yang memakainya yang kita matikan. Yang menggunakan. Yang menggunakan. Sekarang saya tanya. Nah, iya Pak, ya. Kalau HP masih bahasa asing, kita ganti dengan ponsel atau telepon seluler, boleh ya. Ponsel itu disingkat ya. Ponsel harap dimatikan, ya. Jangan yang bawa. Nah, lanjut yang kedua, dilarang menunda dan merokok di atas bus. Sepintas ini tidak ada masalah, tetapi logikanya Di atas ya, bukan di dalam. nah, iya di dalam, ya harusnya bukan di atas, tetapi di dalam. Karena kita kebiasaan kalau sudah apa misalnya 12 KM 12
12 naik ya, zaman dulu masih bus ya. Nah itu ketika yang naik itu sudah dikatakan di atas, padahal dia masuk kan, bukan naik ke atas, kecuali supporter bola itu memang di atas. Lalu, nah ini juga logikanya, mari kita kejar ketertinggalan. Logikanya ketinggalan itu di depan atau di belakang? Di belakang kan? Nah, kalau di belakang itu kan ngejar mundur kan? Nah, artinya kita mengejar kemajuan, bukan ketertinggalan. Nah, itu yang nomor 4 yang saya sampaikan tadi, berdasarkan gambar atau tabel di atas, padahal kita tabel atau gambarnya itu di belakang. Lanjut, nah ini juga pasien yang mempunyai batu ginjal dengan diameter kurang dari 3 cm dapat dipecahkan dengan alat pemecah batu ginjal. Istilah namanya nyampak ditimpa tanggung. Ya. Sebetulnya mau dipecahkan itu batu ginjalnya atau orangnya? Ya, batu ginjalnya. Nah, ini namanya strukturnya benar tapi isinya tuh bermasalah ya. Mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya sempat mondar-mandir di tempat kejadian tersebut. Artinya sebelum ditemukan mayat itu sempat mondar-mandir. Nah, itu berarti. Baik, kita lanjutkan saja. Sekadar penyegaran saja. Artinya apa yang kita lakukan sehari-hari selama ini masih terjadi kekeliruan ya. Kedepan mudah-mudahan dengan yang dibantu aplikasi tadi ya, mungkin tidak terlalu berat kalau ditambahkan satu aplikasi di dalam ponsel, akan membantu Bapak dan Ibu ketika menuliskan kaidah di dalam bahan ajar itu. Lanjut. Teruskan saja Bu. Nah, ini yang saya katakan bahwa bahasa Indonesia di lingkungan resmi itu memiliki dasarnya, ada dasar hukumnya yang mengikat kita untuk sama-sama mengakui bahwa kita di dalam forum resmi ya, baik lisan maupun tulis wajib menggunakan bahasa negara, bahasa Indonesia ya. Ragam yang paling formal itu adalah dalam lisan itu pidato ya, dalam ragam tulis itu adalah karya tulis ilmiah dan situasi formal lainnya. Sempat ngobrol dengan Pak Yuswan di belakang, dulu katanya semua wajib berpidato dalam bahasa asing ya? Dalam bahasa asing. Boleh, kita tidak alergi dengan penguasaan kita terhadap bahasa asing. Karena tidak menguasai bahasa asing, kita ketinggalan banyak informasi. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa yang utama ya. Terkait kegiatan kami yang sedang kami laksanakan, kami sudah izin dengan beberapa sekolah dan dinas provinsi maupun kota. Pengutamaan bahasa kita di ruang publik ini ya, itu juga termasuk dalam ranah kita ketika kita melakukan aktivitas di lingkungan pendidikan ya. Bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, mau bahasa Korea silakan boleh. Tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi utama. Misal ya, dulu ketika kami masuk menyuluh di sekolah yang di Jakabaring itu Sampurna kalau tidak salah, dari depan sampai ke belakang tidak ada satupun bahasa Indonesia. Baru mau masuk welcome dan sebagainya, sampai maaf ya, ada ruang misalnya apa namanya, ruang ibu menyusui, lalu ruang apa, semuanya itu dalam bahasa asing. Padahal kita tahu siswa yang bersekolah di sana adalah siswa yang berasal dari berbagai daerah, siswa berprestasi. Nah, nanti yang datang itu, karena mereka diasramakan, sewaktu-waktu datang orang tua yang dari kampung, yang belum tentu tahu dengan bahasa asing, ya, datangnya dari Sekayu, datangnya dari apa nih, dari Pagar Alam mungkin. Begitu masuk, mau tanya kemana, semuanya dalam bahasa asing. Nah, itulah gunanya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam ragam formal, tetap kita utamakan bahasa Indonesia yang di atas, lalu bahasa Indonesia bahasa asing baru di bawah atau berikutnya. Kita lanjut, lalu kaidah. Dalam kegiatan ini sebetulnya ada 4 kaidah yang perlu kita kuasai. Yang pertama itu ejaan, ya, dalam penulisan karya tulis ilmiah atau bahan ajar. Yang kedua bentuk dan pilihan kata. Yang ketiga itu kalimat, dan yang keempat paragraf.
Namun 1 jam ini saya yakin tidak mungkin. Kami menyampaikan itu biasanya dalam kegiatan penyuluhan yang 4 hari. Dalam sekilas saya ambil beberapa contoh yang ada kaitannya dengan kegiatan kita. Nah, ada logika yang tadi kita maksud, lalu ada estetika. Bentuk-bentuk pilihan kata itu banyak sekali. Penguasaan kosakata, sinonim, antonim, semua kata yang bermiripan itu misalnya bagaimana Bapak dan Ibu memilihnya, mengemasnya untuk membuat deskripsi dalam bahan ajar. Misalnya mohon maaf, ada misalnya dalam mata pelajaran PAI misalnya, ada mata pelajaran PAI masih ada ya? Apa namanya Bu? PPI, Pendidikan apa? Oh, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, untuk SMA ya. Kalau di SD masih PAI. Nah, dalam saya pernah membaca karena kebetulan di SD IP Al-Alifah itu saya membantu di pembuatan soal. Nah, untuk wacana yang ada di salah satu bab misalnya mendeskripsikan sifat Tuhan, ya. Untuk pilihan kata itu sangat perlu hati-hati kita. Untuk anak yang sekolah dasar, untuk anak sekolah menengah, sekolah atas. Bagaimana Bapak dan Ibu mendeskripsikan yang guru agama misalnya untuk membuat bahan ajar ini? Kata untuk kata Tuhan ya, Tuhan atau Allah atau pokoknya kalau di situ dideskripsikan dengan Tuhan. Tuhan menghukum, Tuhan apa? Kalau persamaannya menghukum, apalagi mengazab. Lalu apalagi tingkat-tingkat hukuman itu. Nah, pilihan kata itu disesuaikan dengan tingkat umur. Karena tidak mungkin kita menggunakan pilihan kata yang ketika kita gunakan untuk tingkat SD, kita ambil kosakata yang tidak dipahaminya. Ketika kata azab, ya, azab itu sudah tingkatan yang paling tinggi ya Bu. Ketika kita mau mendeskripsikan Tuhan akan memberi azab kepada hambanya yang bla 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 misalnya. Nah, ada satu kata yang ketika diterjemahkan, dibaca oleh siswa itu menjadi masalah. Wah, berarti Tuhan itu jahat ya. Nah, itu sempat itu terbersit di pikiran anak-anak. Berarti Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan marah-marah? Kenapa Tuhan ini? Nah, itu salah satunya karena pilihan kata ketika guru membuat bahan ajar. Banyak kata-kata yang bermiripan yang kita harus selektif memilihnya. Karena setiap kata itu mempunyai dampak atau mempunyai makna tersendiri di pikiran pembaca. Tidak semua orang bisa mengerti dengan kata harus. Nah, ini salah satunya. Wajib, harus, ya itu kemarin sempat jadi masalah kan? Kalau sudah wajib dalam ajaran agama tertentu, ya dalam ajaran agama Islam misalnya, kata wajib itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Kalau sudah ada kata haram, itu sudah menjadi suatu hal yang mendasar dan harus misalnya. Nah, ketika ada aturan yang wajib misalnya, kita gunakan kata wajib, padahal tidak ada kaitannya dengan aturan agama, itu bisa menjadi protes. Nah, pilihan kata itu salah satunya didasari, ya cara pemilihan kata itu salah satunya didasari bahwa kita harus mempertimbangkan faktor umur, ya faktor umur dari pembaca buku kita, lalu juga faktor sosial, ya sosialnya, lingkungan mana kita, pilihan kata yang kita gunakan. Kita berada di kota Palembang. Lingkungan kita ini bukan kota nelayan, bukan kota kalau laut ya, perairan laut, dia lebih banyak kosakatanya mungkin bidang kelautan. Tapi kalau kita mungkin dalam bidang ekonomi, untuk bahan ajarnya guru akan lebih misalnya ada kaitannya dengan mempromosikan suatu produk. Nah, pilih kosakata itu sesuai juga dengan situasi kebahasaan yang ada di lingkungan kita. Lalu juga faktor jenis kelamin. Jenis kelamin itu juga menjadi pertimbangan.
pilihan kosakata yang dipilih antara Bapak X dengan Ibu C misalnya akan berbeda, ya. Menurut teori sosiolinguistik, bahwa bahasa yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Perempuan lebih memilih kosakata itu dengan hati-hati dibandingkan laki-laki, karena apa? Wanita lebih banyak emosional daripada seperti itu ya, berpikir. Nah, laki-laki lebih lugas. Jadi kata-kata yang dipilihnya juga nuansanya lebih singkat, lebih lugas dibandingkan perempuan. Misal kata selalu dengan senantiasa. Selalu dengan senantiasa maknanya sama persis. Tetapi nuansa ketika kita menyebutkannya atau mendengarkannya ada beda? Ada kan? Bapak Ibu, kalian semua harus datang pukul 7, ya. Bapak Ibu, kita semua senantiasa harus hadir tepat waktu. Apa yang terjadi? Pengaruh orang yang mendengarnya. Ada nuansa yang beda di situ? Ada, ya. Kata harus itu lebih tegas dibandingkan kata senantiasa. Tapi kata senantiasa itu lebih diperhalus. Tapi pilihan ini harus tepat. Kalau kita berbicara tata tertib, kita gunakan kata harus. Kalau kata senantiasa terasa kurang tegas. Kita lanjutkan. Nah, ini dasar hukum kita yang saya sampaikan tadi, undang-undang, lalu Perpres nomor 63 dan sebagainya. Lanjut. Ini acuan kaidah kita yang kita punya sekarang, ya. Kita punya POEBI, ya. Lalu ada POEBI dulu yang kita kenal EYD, ejaan apa yang disempurnakan. Sekarang itu berganti nama menjadi POEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu tata bahasa baku bahasa Indonesia, pedoman pembentukan istilah, ini juga dalam tahap revisi akhir, mungkin akan segera luncur. Lalu KBBI edisi 5 tahun 2015 yang bisa Bapak Ibu unduh di Play Store. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, mungkin kita lewatkan saja. Ini juga mungkin. Nah, sebentar, ini sekilas saja ya. Ada contoh kasus kalimat yang mungkin Bapak Ibu juga perlu perhatikan ya. Di sekolah itu sering mengadakan pelatihan bahasa, misalnya. Saya ambil yang bagian ketiga. Ada hal yang perlu kita perhatikan. Di sekolah itu sering mengadakan pelatihan bahasa Indonesia. Apa yang hilang di situ dari segi strukturnya? Ketika kita berbicara kalimat, biasanya kita awali dengan subjek. Bukan subjek, subjek. Kata depan di itu akhirnya menghilangkan subjek, ya. Akhirnya dia menjadi posisinya menjadi keterangan, ya. Jadi tanpa di kita buang itu dinya. Sekolah itu sering mengadakan pelatihan bahasa Indonesia. Nah, ini sering kita lakukan. Kita semena-mena menggunakan kata depan, ya, mau taruh di belakang atau di depan, mau dipisahkan atau digabung, itu terlihat sepele. Tetapi saat itu sudah jadi buku, sudah jadi bahan ajar, ketika dibaca, itu mengganggu. Pasti kalau oleh Pak Sadiman diedit gitu, ya. Nah, jadi sebelum masuk ke penyunting, sunting dulu Bapak dan Ibu sendiri, baru nanti silakan disampaikan ke penyunting, ya. Yang paling mudah, paling sepele itu adalah ketika kita sudah memahami kaidah-kaidah ini, yang nyunting juga tidak susah lagi dan bukunya jadi cepat terbit kan? Ya. Kita lanjut. Sudah ini. Nah, saya sebetulnya tidak mau berbicara kaidah karena Bapak Ibu bisa sendiri dilihat di pedoman, ya. Ejaan itu ada berapa? Ada berapa ejaan kita? Kalau kita berbicara ejaan, ada berapa? Ejaan kita
mulai dari apa? Tanda titik, segala macam itu ada berapa? Ejaan kita. Ada 14 ya, ada 14. Untuk pengaturan huruf kapital saja ada 14 juga, 13, ada 13 juga. Nah, kalau mau dipelajari semua silakan saja, tapi mempelajari itu lebih nyaman dan lebih gampang kita dapatkan hasilnya, kita langsung aplikasikan di dalam satu paragraf. Ya, mau paragraf pengantar buku bahan ajarnya atau mau di bagian pendahuluan silakan ya. Nah, itu nanti semuanya kita gunakan. Akan ada tanda koma, huruf kapital, tanda titik, huruf yang memang mungkin perlu ditebalkan, semua itu akan menggunakan kaidah. Ini huruf kapital ya. Sudah tahu untuk awal kata, lalu huruf pertama nama orang. Nah, di bagian kedua ini yang tadi kita singkat W.S. Rendra, misalnya di sini Dewi Sartika Purnamasari misalnya. Karena dia adalah penulis yang terkenal misalnya, DS-nya itu bisa kita singkat sehingga menjadi seperti yang tadi. D.S. ya. Karena itu terlalu panjang. Karena mungkin sebagai penulis dia lebih dikenal dengan Purnamasari, maka D dan S itu bisa kita singkat dengan tanda titik. Lanjut. Seperti ini juga misalnya yang guru kimia atau guru fisika misalnya, bagaimana penulisan satuan-satuan itu ya, ada ampere, ada volt, ada diesel ya. Ada yang diambil dari nama orang. Diesel itu nama orang ya, kalau tidak salah? Iya. Ya, tetap itu nama diri. Tapi ketika dia sudah menjadi, maaf kita balik yang tadi Mbak. Nah, ketika dia sudah menjadi nama satuan ukuran, maka dia tidak lagi ditulis dengan nama orang yang dengan kapital, tapi sudah menjadi non kapital. Ya, non kapital. Tidak lagi kita berbicara huruf besar dan huruf kecil ya. Di POEB yang terbaru itu kita berbicara huruf kapital dan non kapital. Lanjut. Ini juga seperti itu. Ada penulisan bin, binti, ya. Ada fan, ya di situ. Lanjut. Nah, mungkin kita lewatkan. Nah, ini yang ini nomor 4 ya. Nomor 4 itu ada penulisan Al-Quran yang dulu sempat diperdebatkan, ya. Dulu bagaimana orang menuliskan Al-Quran tuh dari Kemenang ya, dari Kemenang dan guru-guru agama itu protes. Al-Quran itu tidak mau dipisahkan dengan tanda petik satu itu ya, apostrof itu. Mereka tetap mau dituliskan seperti itu, tidak mau ditulis dengan Quran. Katanya kan bahasa Indonesia itu apa yang ditulis, apa yang dibaca kan. Nah, kalau dia tidak ada tanda petik satu itu, maka dia dibaca Quran. Akhirnya dengan SKB 3 Menteri lalu putus keputusannya untuk penulisan Al-Quran kembali lagi ke seperti ini. Al-Qur ada tanda petik satu itu, lalu Al-Quran. Itu yang menjadi dasar hukumnya SKB 3 Menteri. Lanjut. Ada 7 kosakata atau 6 rasanya ya. Bisa dicari infonya di Google. Lanjut, ini juga penulisan gelar. Lanjut, kita mungkin ke kita lewatkan saja Pak huruf kapital. Mungkin kita ke kalimat. Kalau kita berbicara huruf kapital saja sudah ada 13 ya. Belum yang lainnya. Nah, ini contoh beberapa analisa kesalahan dalam kalimat ya. Kalimat pasif yang pertama adalah kalimat pasif berbentuk diri. Contohnya, saya sudah katakan bahwa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mudah. Secara lisan ketika itu disampaikan orang paham ya, tetapi ketika itu dituliskan itu menjadi masalah ya. Maka
kita kembalikan ke kaidah, maka kita perlu menuliskan perbaikannya ya seperti ini. Sudah saya katakan, bukan saya sudah katakan. Pola kita kan seperti itu. Sudah saya katakan bahwa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mudah. Tuh, ya. Berikutnya, yang kedua, subjek yang berpreposisi. Nah, ini yang menjadi masalah yang saya katakan tadi. Ini akan menghilangkan subjek di dalam kalimat. Dia tidak perlu diberi preposisi. Dari hasil penelitian membuktikan, ini paling sering ini. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa literasi itu penting. Harusnya dari itu dibuang saja, tidak akan mengurangi makna. Ya, hasil penelitian membuktikan bahwa literasi itu penting. Sudah selesai. Orang lebih fokus ke itu hasil penelitian, ya, sebagai subjeknya. Atau kalau mau ditambahkan seperti ini baru boleh. Bahwa literasi penting, dibalik ya, bahwa literasi penting dibuktikan dari hasil penelitian itu atau penelitian tersebut boleh. Nah, itu. Jadi yang paling sering kita lihat itu kata dari digunakan di awal kalimat, ya, itu menghilangkan subjek. Lanjut. Yang ketiga, penggunaan dua konjungsi dalam satu kalimat majemuk yang bertingkat. Ini ada dua konjungsi yang bukan bahasa Indonesia. Konjungsi itu apa? Kata hubung, ya, kata hubung. Jika hari tidak hujan, maka saya akan menghadiri acara itu. Jika dengan maka itu sama, ya, sudah ada dua konjungsi di situ. Tidak usah digunakan dua-duanya, satu. Jika hari tidak hujan, saya akan menghadiri kegiatan itu. Jika kamu sakit, kamu tidak usah ke sekolah. Bukan pakai maka, ya. Lalu yang keempat, predikat berpreposisi. Nah, ada dua konjungsi dalam satu kalimat. Yang berikutnya predikat yang berpreposisi. Tabiat negatif yang harus dihindari pada saat menghadiri rapat yaitu sibuk membuka ponsel selama rapat berlangsung. Perbaikannya, tabiat negatif yang harus dihindari pada saat menghadiri rapat ialah, ya, itu kan ada koma, ada ya itu, ya, itu pemberian atau perincian. Sibuk buka ponsel selama rapat langsung. Baik, lanjut. Yang berikutnya, penggunaan kata berpasangan yang tidak tepat. Nah, ini kata berpasangan tapi tidak tepat. Antara aku dengan dia, antara aku dan dia, dan itu kita berdua, ya, berdua itu dia dan saya dan dia. Tapi kalau dengan itu sejajar, posisinya sejajar dengan. Kalau antara itu kan memisahkan, ya kan? Kalau dengan itu dia sejajar. Nah, termasuk ini konjungsi korelatif. Ini yang pilihan-pilihan, ya, tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan juga, baik maupun, itu pasangan-pasangannya. Lanjut. Penggunaan makna jamak yang berlebihan. Nah, paling sering ini, apalagi kalau kita pidato, ya. Sejumlah desa-desa di Jawa Timur, sudah sejumlah ditambah desa-desa. Padahal sejumlah desa itu sudah menunjukkan jamak atau banyak. Kalau mau dikatakan sejumlah desa boleh, atau desa-desa boleh juga, ya. Lalu penggunaan kata yang mempunyai kemiripan makna. Maknanya mirip tapi dipakai double. Dia sangat sayang sekali. Sangat itu sudah tingkatan yang paling tinggi, ditambah lagi dengan sekali, ya. Dia sangat sayang pada keluarganya. Ini juga penggunaan penghubung antar kalimat dan makna. Dengan demikian maka penelitian ini dinamakan penelitian populasi. Nah, dengan demikian makanya dihilangkan karena di depan sudah ada dengan demikian.
Dengan demikian, penelitian ini dinamakan penelitian populasi. Simpel, mudah, orang mengingatnya juga mudah. Lalu yang kesembilan, peniadaan preposisi, ya, penghilangan. Pengangkatan CPNS tergantung anggaran yang tersedia, tergantung, ya. Pengangkatan CPNS bergantung pada, nah, bergantung pada. Kalau bergantung sudah pasti ada yang tempat kita menggantungkan, ya. Tergantung anggaran yang tersedia. Itu, iya. Bergantung sudah pasti pasangannya pada, ya. Baik, lanjut. Lalu yang ke-10, penghilangan afiks atau imbuhan. Nah, ini dalam makalah ini saya akan berbicara tentang kerja keahlian. Dalam makalah ini saya akan berbicara, hilang kata. Boleh tidak di dalam tulisan kita tuh berbicara? Ini kan berbicara nih dalam makalah. Boleh tidak? Ada pilihan kata yang lain selain berbicara? Kenapa? Seperti ujaran? Ya, bisa. Karena makalah itu kita yang menulis, maka sepertinya kita sedang berdialog dengan pembaca. Itu makanya seperti berbicara. Sama seperti orang yang menuliskan surat. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Ada yang protes, Bu, kalau ucapkan itu kan ngomong langsung, Bu. Kan ini surat. Surat itu adalah komunikasi antara dua orang atau dua instansi. Mau dia lisan maupun tulis. Dalam surat dinas itu adalah tulis. Kembali lagi ke pilihan kata. Nah, kalau mau mau aman, ya, mau aman dan tidak juga mengurangi arti, ya, boleh kami atau saya sampaikan, boleh, atau haturkan kalau sifatnya undangan atau apa itu yang sifatnya keagamaan, ya. Tapi kalau yang forum resmi kedinasan jarang. Kalau sekolah bersurat ke dinas, kalau kata haturkan jarang sekali, malah tidak pernah. Mungkin ya Bu, ucapkan, sampaikan, boleh, terima kasih. Lalu berikutnya penghilangan konjungsi, ya. Pemerintah mengatakan harga BBM akan dinaikkan. Nah, pemerintah mengatakan bahwa harga BBM, bahwa kata BBM di situ ada konjungsi yang hilang, ya, di dalam kalimat. Lanjut. Pemisah bagian kalimat majemuk. Pemilu ini memang belum ideal, tetapi dalam demokrasi kompromi, perhatikan, ada kata tetapi di awal kalimat, ya. Ya, tetapi tidak mengawali sebuah kalimat, maka dia menjadi pemilu ini memang belum ideal, koma, tetapi dalam demokrasi kompromi adalah bagian dari perjuangan politik. Selain tanda koma, sebetulnya ada yang bisa memisahkannya lagi. Apa? Menggantikan fungsi koma di situ. Biasanya kita tulis dengan tanda hubung ganda. Kalau dalam pengetikan itu diketik 2 kali, ketika kata yang berikutnya dia akan langsung nyambung. Sama seperti misalnya mana ya? Oh, ini karena kegiatan 1 hari. Misalnya kegiatan kita ini tanggal 6 sampai 7 Agustus. Untuk penulisan sampai dengan tadi kan bisa S titik D titik, atau bisa juga dengan menggunakan tanda hubung. Tanda hubung itu kalau dalam pengetikan kan kita ketik tanda hubung yang pendek, ya, garis pendek itu 1-2 kali. Ketika di kata di angka 27, 7, ketika 7 kita ketuk, dia langsung otomatis nyambung. Jadi panjang sendiri. Makanya penulisan di komputer boleh dengan tanda hubung itu atau dengan S titik D titik tadi. Lanjut, Mbak. Mohon maaf kalau saya melewati waktu, tolong ingatkan ya panitia. Karena nanti mengambil coupling yang lain. Kalimat efektif, ya.
Nah, dalam penulisan sebuah buku atau karya ilmiah atau apapun juga, yang paling penting itu adalah tulisan yang kita buat itu mudah dipahami orang lain. Ya, bagaimana caranya mudah dipahami orang lain? Tadi yang disampaikan, salah satu yang disampaikan Pak Sadiman tadi, tulisannya tidak usah berbelit-belit, tidak usah bertele-tele. Kalau kita menguraikan tentang gambar, kita jelaskan tentang gambar sesuai dengan isi gambar itu, lalu pilih kata yang efektif, ya, pilihan kata yang tepat, lalu kalimat yang efektif, itu akan membantu siswa memahami tulisan kita. Nah, seperti ini salah satunya, subjek tidak didahului oleh kata depan. Kalau subjek didahului oleh kata depan, maka tulisan kita tidak akan dipahami yang mana subjeknya. Nomor 2, tabel di atas menunjukkan bahwa, ya, pada tabel di atas kata pada silakan dihilangkan, lalu kita tulis langsung, atau gambar di atas. Kalau gambarnya memang posisinya di atas, tabelnya memang di atas, tapi kalau di halaman belakangnya boleh nomor, ya, menunjukkan bahwa. Tapi kalau kita sudah konsisten dari awal pakai nomor semua, karena nanti mentang-mentang ada yang tepat, ada gambar di atas, lalu di bawahnya kita buat berdasarkan tabel di atas, tiba-tiba di halaman yang lain juga kita berbicara tabel. Nah, yang mana tadi di atas sudah lewat tabel 1.2 misalnya. Lanjut. Silakan dilanjut. Ya, ini misalnya tidak terdapat subjek yang ganda. Ada subjek kalimat itu yang berisi subjek yang ganda. Contohnya, penyusunan laporan penelitian ini itu sudah, ya, saya dibantu oleh tenaga-tenaga penyuluh kesehatan lapangan. Padahal, ya, bisa kita ganti dalam menyusun laporan, bukan penyusunan, ya, karena di situ ada di dalam kata dalam. Dalam menyusun laporan penelitian ini, saya dibantu oleh tenaga-tenaga penyuluh kesehatan. Bagi saya, persoalan itu belum jelas. Kalau yang di atas, persoalan itu saya belum jelas, ya, terbalik. Sambil jalan kita bisa sambil diskusi, ya, Bapak Ibu, ya, tidak harus saya yang menyampaikan. Kalau Bapak dan Ibu ada kendala dalam redaksi kalimat di bahan ajar, silakan berkomunikasi dengan saya, ya. Insya Allah juga saya bersedia membantu. Silakan saja, walaupun di sini sudah ada senior semua sebetulnya. Guru bahasa Indonesianya udah banyak. Lanjut. Ini juga, nah, dalam kalimat tunggal tidak digunakan sehingga, walaupun, jika, karena, sebab, dan ketika. Nah, ini banyak sering kita lakukan ini, ya. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak mengikuti upacara pertama. Padahal tanpa kata itu kita bisa apa? Tanpa kalimat yang berikutnya kita bisa menyambungnya menjadi kalimat yang utuh, ya, kalimat tunggal. Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti upacara, ya. Ada kata sedangkan juga di situ, sedangkan, sehingga, sedangkan, ketika dia masuk di dalam sebuah kalimat, maka dia tidak dipisahkan di dalam kalimat yang baru, sehingga sebetulnya ini adalah satu kalimat tetapi menjadi dua atau lebih, ya, kata penghubung, ya, yang sebetulnya tidak kita perlukan. Berikutnya, ya, lanjut saja. Ya, ini ada juga kalimat. Nah, kantor saya yang terletak misalnya. Tanpa kata yang itu kita sudah tahu maknanya, sehingga kita hilangkan saja. Banyak lagi, terus kita lanjutkan saja.
Ya, baik, kita sebetulnya apa yang saya sampaikan pada hari ini lebih dan kurang adalah bagaimana menggunakan kaidah kebahasaan di dalam penulisan bahan ajar yang Bapak Ibu buat, ya. Kalau urusan sunting menyunting, ya, sunting menyunting itu silakan boleh dengan teman sejawat atau boleh dengan ahlinya, ya, boleh dengan penerbitnya, percetakan, silakan saja. Tetapi modal awal kita harus tetap punya. Masa yang sepele-sepele saja kita tidak bisa, ya kan? Seperti kaidah-kaidah yang sangat mendasar tadi, saya kira perlu Bapak dan Ibu kuasai walaupun bukan guru bahasa Indonesia. Apa perlunya, Bu? Kami ini, Bu, lah banyak mikir ke yang lain. Kalau yang fisika, yang kimia itu lebih berat. Betul berat, Bapak Ibu. Tapi ya, ini contoh ya. Saya sebelum bekerja di Balai Bahasa juga pernah mengajar, menjadi guru SD di SD Muhammadiyah 14 Balayuda, 14 dan 6 di sebelah Bank BTN itu. Kebetulan wali siswa itu, yang wali siswa saya itu adalah orang Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Gara-gara penulisan tanda titik dia protes titik pada rupiah, ya. Yang tadi yang kata Bapak, wah salah saya. Gara-gara tanda titik, tugas PR anaknya itu 0. Saya katakan sampai datang dia ke kepala sekolah, ya, protes. Saya ini orang keuangan, orang BPKP. Belum pernah, saya sudah bekerja sekian belas tahun di BPKP, ya. Belum pernah laporan keuangan saya itu dikembalikan oleh pusat gara-gara tanda titik, katanya. Ayo, sebagai guru, Bapak dan Ibu mau jawab apa? Bayangkan Bapak dan Ibu itu guru SD, bukan guru SMA. Apa yang bisa kita jawab? Rasanya kan kita direndahkan, ya. Ini orang bekerja sebagai orang keuangan yang membuat laporan sudah bertahun-tahun dan laporannya tidak pernah dikembalikan hanya gara-gara kaidah kebahasaan tadi yang dianggap sepele. Apa yang kita tanggung jawab kita sebagai guru? Apa jawaban kira-kira yang bisa kita berikan? Ya, saya dipanggil ke ruang kepala sekolah, disuruh menjawab. Karena kepala sekolah juga bukan dari biologi kalau tidak salah itu Pak Nafita Rahman. Dan bisa juga menjawab. Coba. Kebetulan, ya, bukan kebetulan, sebetulnya tidak ada yang kebetulan, ya. Kebiasaan saya menugasi anak murid saya ketika SD itu, biasanya kan kalau kita pakai buku itu, di buku dulu kebetulan buku yang dipakai itu Erlangga, kalau tidak salah saya. Buku Erlangga itu biasanya ada satu contoh lalu ada soal. Kebiasaan saya kalau siswa itu, saya cuma memberikan PR di hari Jumat, karena saya tahu anak-anak sudah padat kegiatan, saya beri hari Jumat. Artinya perkiraan saya hari Sabtu waktunya agak santai, hari Minggu ada luang. Jadi kalau orang tua mungkin bisa mendampingi di hari Minggu atau hari Sabtu. Nah, kebiasaan meminta anak membuat contoh dulu, baru PR, itu akan membuat anak paling tidak baca dulu contohnya, ya kan? Baca dulu contohnya, baru dia mengerjakan. Karena pada saat di kelas belum tentu dia memperhatikan. Itu tujuan saya. Nah, saya katakan anak-anak tulis dulu contoh, baru kerjakan 10 soal ini. Itu penulisan rupiah yang saya minta dalam kalimat. Ada yang dalam bentuk uraian. Nah, ketika itu sayangnya si anak ini tidak membuat contoh, sehingga 10 soal itu dijawab semuanya salah dengan tanda titik dan saya beri nilai 0. Walaupun katanya harusnya ada nilai upah, karena itu SD, Pak, Bu. Bagi saya kalau SD itu harus landasan, ya, landasan itu harus benar. Maka jawaban saya pada waktu itu, Bapak, Ibu, ya, Ibu, mohon maaf, saya sebagai guru sekolah dasar rasanya punya kewajiban yang lebih besar untuk memberikan pijakan atau dasar awal yang benar pada anak murid saya. Saya bertanggung jawab. Dulu masih ada buku ejaan, ada di lemari kelas saya bawa ke ruang kepala sekolah. Dulu belum ada ponsel seperti sekarang, ya. Ini Pak, Bu, pedoman saya. Jadi saya tidak mengada-ngada. Di buku Erlangga ini ada contohnya, di ejaan kita ini contohnya.
Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajarkan matematika atau misalnya mau pembagiannya tuh cara, kan banyak ya cara pembagian ke bawah ya Pak Ibu ya, cara panjang, cara pendek, silakan. Tapi yang diajarkan di kelas dengan cara seperti ini. Nanti kalau Bapak dan Ibu bantu di rumah, bisa tidak Bapak Ibu jamin di kelas anak bisa menggunakan dengan cara yang di rumah? Apakah dia bisa atau karena dibuatkan oleh orang tua di rumah? Bedanya guru SD dan guru SMA. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya cukup Pak Iswan. Ya, Pak Iswan sudah siap-siap di belakang. Apa yang saya sampaikan lanjut saja Pak sampai bagian akhir, mungkin ada yang perlu saya sampaikan. Banyak sebetulnya materi saya bagikan sudah ke Mbak Indah, boleh nanti dibagikan ke teman-teman di bagian atas. Nah, ini moto kita, moto kami di Balai Bahasa dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Pusat Bahasa kita. Dulu ketuanya Pak Amran Halim, ya, Rektor Sri. Utamakan bahasa Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, kita tinggal di Indonesia, ada ya? Walaupun kita punya bahasa asing kita 5, silakan, boleh. Tetapi sebagai tuan rumah yang baik, jangan kita jadikan tetangga kita tuan rumah di rumah kita, ya kan? Nah, lalu lestarikan bahasa daerah. Tidak banyak lagi anak-anak murid kita yang bisa menguasai bahasa daerah. Di rumah, di sekolah sudah diajarkan bahasa Indonesia, bahasa asing. Di rumah, orang tuanya memang misalnya dari Komering. Tapi ketika di rumah mereka bahasa Indonesia, bahasa Palembang, mereka tidak kenal lagi. Nah, tidak salahnya Bapak dan Ibu juga tetap berkomunikasi dengan mereka sesekali dalam bahasa daerah, supaya kalau dia balik ke daerah tidak terjual ya Pak Bu ya. Iya, tidak terjual istilah waktu. Apa nek? Nah, neneknya ngomonglah semangat berapi-api, tidak ngerti melongkok. Karena tidak tahu sama sekali, di rumah tidak pernah diajarkan, ya. Lalu kuasai bahasa asing, ini penting karena gerbang ilmu tanpa menguasai bahasa asing minim, ya. Nah, tapi nanti silakan setelah ini Bapak dan Ibu kalau memang dibutuhkan silakan saja boleh berdiskusi dengan kami. Kami di Balai Bahasa itu punya fungsional, ya, ada baru. Dulu kami punya peneliti, tapi sekarang peneliti harus pindah ke BRIN. Kami ada penerjemah, kalau Bapak dan Ibu ada saudara atau instansi Bapak dan Ibu yang memerlukan penerjemah bersertifikasi, di Balai Bahasa kami punya. Layanan kami termasuk misalnya ada kemarin itu orang yang membuat akad pernikahan itu dengan pengantinnya dari luar negeri. Karena butuh penerjemah dan penerjemah itu harus legal. Itu ada di kami. Lalu misalnya saksi ahli di kepolisian itu juga bisa terkait misalnya surat tanah dan sebagainya. Ada titipan pesan Bu Pongki dari pimpinan kami ada program tahun ini UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi siswa gratis. Karena ini dari Pak Nadiem sendiri, arahnya nanti akan menjadi syarat kelulusan. Jadi kalau nanti itu menjadi syarat, nanti akan mungkin berbayar. Nah, sekarang masih uji gratis, tapi dengan media daring. Silakan. Kalau nanti berminat, mau berapapun pesertanya, kami layani. Karena tempat ujinya silakan di sekolah masing-masing melalui daring. Uji kemahiran berbahasa Indonesia adaptif namanya. Nah, di akhir Agustus ini kami akan, yang kemarin disampaikan Pak Umar, kami akan sudah mengajukan rekor muri 1000 peserta uji kemahiran berbahasa Indonesia di Okut, Kabupaten Okut, ya, sudah disetujui di Dinas sana. Nah, silakan, saya kira SMA 17 dengan fasilitas yang sangat lengkap, ya, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu target peserta kami. Kalau Bapak dan Ibu, ya, juga ada, tetapi sekarang karena sudah kembali ke anggaran pemerintah sudah berbayar. Kalau dulu kami sosialisasi terus, mungkin ada yang pernah ikut di sini, UKBI. Kalau TOEFL bahasa Indonesia, kalau kita bahasa Indonesia namanya UKBI, sama seperti TOEFL. Ada mendengar, ada respon kaidah, ada menulis dan sebagainya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap walaupun sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rita. Luar biasa sekali Bapak Ibu, dengan paparan Bu Rita tadi dapat memperkaya hasanah bahasa kita sebagai bekal untuk kita menulis buku nanti. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya. Kami masih memberikan satu kesempatan. Ada yang ingin ditanyakan pada Ibu Rita? Satu saja ya. Mohon maaf karena mungkin waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bu penjelasannya. Yang ini saya tanyakan, mungkin adakah perubahan penulisan dalam surat dinas Ibu? Ya, karena saya lihat kemarin di buku Ki ada beberapa perbaikan buku Ki ya. Biar kami tahu semuanya perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan apa dalam surat dinas. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya sudah ada. Baik, terima kasih. Ibu siapa namanya Bu? Bu Ratna. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya ini di luar materi ini ya, tapi tidak apa-apa karena ini juga materi kemarin disampaikan dan alhamdulillah sudah disosialisasikan oleh Bu Pungki ya. Kami sudah mulai berkomunikasi lewat WA untuk perbaikan-perbaikan surat. Insya Allah ke depan Bu, mulai dari tahun ini sampai tahun 2024, Balai Bahasa, tim kami, tim penyuluh akan mendampingi Bapak dan Ibu pengonsep surat maupun tulisan-tulisan kain spanduk dan kain rentang di sekolah SMA 17 ini untuk dalam pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, terkait pertanyaan Ibu, apakah ada perubahan-perubahan dalam penulisan surat dinas? Sebetulnya kita sudah lama punya pedoman yang wajib kita jadikan landasan utama, ya. Saya sampaikan tadi, sebetulnya sudah saya singgung, dalam tata naskah dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita punya aturannya, kita punya Permendikbud, saya lupa ya nomor berapa, tahun 2009. Nah, sebetulnya kalau ini materi tata naskah dinas bisa saya sampaikan. Nah, aturan ini sudah lama ada dan harusnya sudah jalan di sekolah-sekolah ya. Kebetulan saya ini punya beberapa sekolah yang menjadi tanggung jawab saya. Kalau SMA 17 kemarin yang mengambil data Ibu Lini ya Bu ya, Lini Oktaviani dan Mas Yohanes. Nah, untuk saya kebagiannya ke SMP 3. Kalau SMP itu dia tidak masalah, dia langsung pakai aturan Permendikbud dan Perwali. Nah, yang SMA, SMK ini mengadopsi juga dari Pergub dan Permendagri, aturan tertingginya Permendagri, ya, tata naskah dinas. Mengenai format, kami tidak mengubah format, tapi di dalam aturan tata kaidah penulisan naskah dinas itu, sebetulnya saya ada materinya di sini Bu. Kita mulai dari kop misalnya, atau nanti saja ya Bu, tapi tidak apa-apa. Mulai dari kop. Ketika surat kita punya kop, mana ya surat dari sini? Ada contoh surat. Kita punya kop di atas, itu sudah ada alamatnya, ada tempatnya. Lalu lanjut baris di bawah, ketika kita mulai menulis surat, ada nomor, di sampingnya didampingi dengan tanggal surat. Tanggal surat tidak perlu lagi ditulis dengan Palembang. Mengapa? Karena di atas sudah ada kopnya. Tanggal itu kan ada Palembang itu karena menganggap bahwa di situ tempat ditulis surat. Padahal kop itu sudah menunjukkan itulah posisi surat itu ditulis. Maka Palembang itu dihilangkan, langsung tanggal. Itu dari atas ya Bu. Lalu misalnya ada perihal. Kalau Bapak dan Ibu menulis perihal, cukup dengan
kata-kata inti atau kata kunci yang memang sesuai dengan tujuan isi surat. Misalnya permohonan narasumber, tulis saja permohonan narasumber. Tidak usah ditulis panjang, misal permohonan narasumber apa kegiatan apa dituliskan di situ sehingga menjadi panjang dan 2 baris. Karena keterangan itu akan ada di isi surat. Tuh. Lalu lampiran. Nah, ini paling sering. Lampiran kalau tidak ada lampiran tidak usah ditulis. Nanti ditulis lampiran titik 2 tanda hubung. Padahal tidak ada, tidak usah ditulis. Itu yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Lalu kita lanjut ke bagian awal, pembuka surat. Salam, kalau sifatnya kedinasan, boleh silakan dengan hormat. Atau apa yang menjadi gaya selingkung di sekolah bapak dan ibu atau di lingkungan bapak dan ibu. Kalau di Diknas biasanya pakai apa? Salam sejahtera atau apa misalnya, silakan. Boleh. Diakhiri dengan koma. Karena ketika kita menyapa itu kita belum selesai. Assalamualaikum misalnya, titik. Bukan. Karena kita belum selesai. Kita menyapa, kita mau ngomong lagi kan? Nah, itu koma. Warahmatullahi wabarakatuh, bukan WRWB, tetapi W titik koma, karena belum selesai. W-nya itu kan warahmatullahi. Lanjut W yang kedua, wabarakatuh, gitu, titik koma. Lanjut lagi, di dalamnya mau apa isi suratnya? Sehubungan atau apa? Sehubungan surat nomor sekian-sekian. Lalu yang kebiasaan kita, nah ini jadi agak panjang. Kebiasaan kita untuk mengundang bapak atau ibu pada mau titik 2 misalnya karena ada perincian. Hari, bukan garis miring. Hari pukul, bukan. Garis miring itu apa? Atau kan? Padahal bapak dan ibu itu perincian. Kalau perincian dia pakai koma. Hari, koma, tanggal. Sabtu, 6 Agustus 2022. Dan harinya itu hanya huruf non kapital atau yang Bapak Ibu kenal dengan kecil. Karena mengapa dia hurufnya non kapital? Karena tadi kan belum selesai kalimatnya. Ya kan? Pada. Terus ke bawah. Pukul, bukan jam. Ya. Kalau jam itu barangnya. Lalu tempat, itu juga semuanya dengan huruf non kapital. Setelah selesai semua perincian itu, termasuk tempat tadi ya, misalnya di aula SMA 17, SMA Negeri 17, titik, sudah selesai. Lanjut, yang terakhir, di bagian terakhir paling sering mengalami kesalahan adalah atas perhatian bapak atau ibu diucapkan terima kasih. Diucapkan, siapa yang mengucapkan itu? Kalau bapak dan ibu mengonsep surat mewakili sekolah, kami. Kalau pribadi, saya. Itu. Jadi atas perhatian bapak, kalau itu bapak, ibu kalau itu ibu. Kalau bapak atau ibunya kita tidak tahu, boleh dibuat garis miring. Tapi zaman sekarang nih kita bisa tahu kan? Masa kita tidak tahu kepala sekolah SMA 6 itu bapak atau ibu? Nah, kita bisa cari kan di Google. Nah, itu. Hindari atau kecuali bapak dan ibu menuliskan untuk wali murid, boleh, karena kita tahu wali murid itu bisa jadi bapak atau ibunya atau omnya atau siapa. Saya kira itu ibu bisa ya bu. Nah, termasuk di bagian paling akhir ada NIP ya bu. NIP itu tidak lagi dengan titik tetapi NIP tanpa tanda titik ya. Mungkin itu. Untuk lebih detail materi surat dinas mungkin sambil pendampingan kami bisa konsultasi. Nanti mungkin ibu kepala SMA Negeri 17 sekarang pakai kepala saja, tidak pakai SMA. Kepala saja ibu, karena di atas sudah ada kom. Ya, kepala, koma. Ya. Saya kira. Ya, baik ibu. Baik, saya langsung ngecek surat undangan permohonan narasumber kemarin ibu. Alhamdulillah udah betul kayaknya bu. Baik bapak ibu. Untuk materi
materi kaidah penulisan bahasa Indonesia pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rita. Mari kita kasih aplaus kepada Ibu Rita. Nanti materinya izin di-share ya Ibu. Baik.